Timnas Indonesia kandidat paling kuat juara Piala AFF 2024. Soal kans Emil Audero bela Timnas Indonesia, masih belum yakin dengan program PSSI. 2 juara Liga Champions plus 5 klub Eropa berlomba rekrut Michel Gers. Absen lawan Australia, posisi Justin Hubner akan digantikan oleh Elkan Bagot. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Sebagai informasi, Asian Cup 2024 akan digelar mulai bulan Desember 2024 hingga Januari 2025. Timnas Indonesia harus berjuang di grup B pada kesempatan ini. Timnas asuhan Sintayong nantinya bersaing dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Perlu diketahui Sintayong memutuskan untuk menurunkan skuad U23 di Asian Cup 2024 atau AFF. Meski begitu, media Vietnam The Tau 247 menilai Timnas Indonesia masih menjadi salah satu tim yang memiliki peluang paling tinggi meraih gelar pada turnamen ini. Mereka pun menuliskan beritanya, Timnas Vietnam bergabung di grup B Asian Cup 2024 bersama rivalnya yakni Indonesia, Myanmar, Filipina, Laos di grup ini. Indonesia menjadi lawan teratas di Vietnam dan mereka juga menjadi kandidat paling cemerlang untuk menjadi juara, tulis The Tau 247. Sementara itu Timnas Indonesia sepertinya patut mewaspadai Vietnam. Pasalnya tim asuhan Tim Samsik sudah memiliki rencana matang dalam hal persiapan. Salah satunya adalah menggelar TC atau pemusatan latihan di Korea Selatan. Timnas Vietnam dijadwalkan akan terbang ke Korea Selatan pada 23 November 2024 dan membawa sebanyak 30 pemain. Di sisi lain, Timnas Indonesia berencana memanggil 33 pemain untuk mengikuti TC. Namun hingga saat ini baru 24 pemain identitasnya yang terungkap. Dari nama-nama yang ada, beberapa di antaranya merupakan langganan Timnas Indonesia, seperti contohnya adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand. Bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir mengakui sudah sempat bertemu dengan Emil Audero di Milan. Namun Erick belum membahas masalah naturalisasi dengan mantan kiper Juventus dan Inter Milan itu. Ia berujar, jujur saja kami belum pernah membahasnya, meskipun kami bertemu lebih dari 1 kali di Milan, kata Erick Thohir. Meski belum pernah berbicara soal naturalisasi saat bertemu Emil Audero, Erick Thohir tetap membuka peluang untuk main bersama Timnas Indonesia. Erick Thohir siap membahas lebih lanjut jika Emil mau main untuk Timnas Indonesia. Lebih lanjut ia berujar, saya juga tahu keluarganya, jadi dia yakin dengan program kami, maka kami pasti bisa mendalam diskusi ini lebih lanjut, kata Erick Thohir. Seperti yang kita ketahui, Emil Audero merupakan kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, 18 Januari 1997. Emil Audero Mulyadi memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia. Hal tersebut karena Emil punya darah Indonesia dari ayahnya. Ayah Emil berasal dari Indonesia yang bernama Edi Mulyadi, sedangkan ibunya Antonella Audero berasal dari Italia. Rumor Emil akan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Erick selaku Ketua Umum PSSI terkini makin giat memburu pemain diaspora untuk membela Timnas Merah Putih. Para pemain diaspora yang menjadi target banyak yang tampil di Eropa, banyak dari mereka yang tampil di Liga Belanda. Pilihan PSSI adalah mengajak pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, ujar mantan Presiden Inter Milan itu, Bapak Erick Thohir. Terima kasih banyak kepada orang tuanya atau kakek dari pemain diaspora. Daripada memberi kewarganegaraan Indonesia kepada para pemain asing di liga domestik kami, tetapi tahapannya belum berhenti sampai di sini. Di level global masih banyak pemain yang perlu dieksplorasi untuk membantu Indonesia berprestasi lebih tinggi lagi. Kami membangun tim ini butuh waktu 4-5 bulan, tapi kami harus bekerja keras lagi, kata Bapak Erick Thohir. Memasuki bursa transfer musim dingin, rumor kepindahan bek Timnas Indonesia Michel Gers semakin menguat. Michel Gers akan angkat koper dari FC20, diungkap oleh agennya Yeltsin Cherysha. Menurutnya, adanya pendekatan sejumlah klub kepada Michel Gers. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Pindahan ke luar negeri tentu jadi pilihan. Namun saya rasa Mitch tidak akan serta-merta menutup pintu untuk klub Belanda, kata Cherysha pada Football International. Kekinian salah satu media Belanda, Football Verstaat, mengungkapkan bahwa Michel Gers sebelumnya juga dikaitkan dengan 2 raksasa Eredivisie, yaitu Feyenoord dan juga VSV. Jika mundur beberapa bulan ke belakang, Michel Gers juga diminati oleh banyak klub Eropa. Pada Juni 2024, 20 Insight melaporkan setidaknya ada lebih dari 3 klub yang meminati bek Timnas Indonesia itu. Bahkan di laporan yang disebutkan bahwa Hilgers
telah ditawari oleh 2 juara Liga Champion, Ajax Amsterdam dan PSV. Selain 3 klub itu, Hilgers masih bersumber dari laporan yang sama yang dirumorkan diminati oleh raksasa Skotlandia, Rangers FC dan Slavia Praha. Hilgers diprediksi memiliki nilai pasar 7 juta euro dan kontrak hingga pertengahan 2026. Michel Hilgers telah membela FC Twente selama 13 tahun dan kini menjadi pemimpin lini belakang setelah kepergian Robin Forver. Di musim Eredivisie 2024-2025, ia tampil 11 kali dengan 1 gol dan 1 assist. Hanya absen sekali karena cedera. Michel Hilgers kini mencatatkan 866 menit bermain di Eredivisie musim 2024-2025. Kini menjadi salah satu dari 8 pemain dengan menit terbanyak di FC Twente. Ia juga melakukan 15 pelanggaran. Hilgers memiliki akurasi umpan tinggi 90% dan 589 umpan dan 532 diantaranya sukses. Indonesia sukses meraih kemenangan perdana di babak ronde ketiga ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menaklukkan tamunya yaitu Arab Saudi. Melansir dari laman resmi PSSI, timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 0-2. Namun kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi harus dibayar mahal dengan absennya Justin Hubner di laga selanjutnya melawan Australia. Bek asal klub Inggris Wolverhampton itu harus menerima kartu kuning kedua dalam laga kontra Arab Saudi yang kemarin membuatnya meninggalkan lapangan lebih cepat. Selain itu, karena dirinya mendapatkan akumulasi kartu kuning, maka dipastikan dirinya akan absen saat laga kontra Australia pada bulan Maret 2025 mendatang. Absennya Justin tentunya akan menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda jelang laga tandang melawan Australia pada Maret 2025 mendatang. Pasalnya bek keturunan Indonesia Belanda tersebut menjadi salah satu pemain andalan Sintayong di lini pertahanan skuad Garuda. Bahkan dirinya sejak era Piala Asia 2023 lalu, dia selalu menjadi pilihan utama di sektor bek tengah sisi kiri. Hal ini tentunya menimbulkan pernyataan dari banyak pihak. Akankah Sintayong akan memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan posisi dari Hubner yang absen karena akumulasi kartu? Elkan sendiri memang memiliki tipikal gaya permainan yang mirip dengan Justin Hubner. Selain itu, bek keturunan Indonesia Inggris itu juga sama-sama memiliki kaki dominan kiri, akan tetapi sepertinya kemungkinan tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya, permasalahan internal antara Bagot dan juga Sintayong sejak babak playoff Olimpiade lalu masih belum dilupakan banyak pihak. Melansir dari beberapa sumber laman suara.com, kala itu Elkan Bagot dianggap tidak menghiraukan pemanggilan dari skuad Garuda waktu itu berjuang melawan Junia, membuat Sintayong marah dan memberikan hukuman secara tak langsung kepada Elkan Bagot dan tak memanggilnya lagi ke skuad timnas Indonesia. Namun bukan berarti Elkan Bagot akan selamanya membela timnas Indonesia. Jika melihat dari kondisi saat ini, kemungkinan Sintayong akan memanggil Elkan Bagot untuk kembali ke tim nasional masih cukup besar. Belum lagi kondisi skuad yang saat ini mengalami ketimpangan di sektor lini belakang. Akankah Sintayong akan menurunkan egonya dan memanggil Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia? Kita tunggu saja nanti.